Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Najra Alwi, kelas 3 PA 13. Sebelumnya Sebelumnya saya saya dari dari kelompok kelompok 7, 7, namun namun di di sini sini saya saya dibantu dibantu oleh oleh kelompok kelompok lain, lain, yaitu yaitu Muhammad Muhammad Lutfi Lutfi Qasim, Qasim, karena banyak banyak kendala kendala dari dari kelompok kelompok 7. 7. Baiklah, di Baiklah, di sini sini saya saya akan akan memulai memulai debat debat dengan dengan tema tema vaksinasi vaksinasi COVID-19. COVID-19. Baiklah, Ya, mari kita mari kita mulai. mulai. Pandemi Pandemi COVID-19 COVID-19 menimbulkan menimbulkan status status kedaruratan kedaruratan di Indonesia melalui keputusan Presiden nomor 11 tahun 2020. Indonesia telah mengumumkan status kedaruratan kesehatan. Berbagai upaya dilakukan dalam rangka mengatasi dampak pandemi COVID-19. Salah satunya adalah upaya vaksinasi. Namun di masyarakat timbul pro dan kontra terkait vaksin tersebut. Jumlah Jumlah kalangan kalangan masyarakat masyarakat menolak menolak untuk untuk divaksin. divaksin. Oleh Oleh sebab sebab itu, itu, artikel artikel ini ini akan akan menjelaskan menjelaskan apakah apakah vaksin vaksin merupakan merupakan hak kata atau kewajiban kewajiban bagi bagi masyarakat, masyarakat, dan dan apakah apakah penolak penolak vaksin vaksin dapat dapat dikenakan dikenakan sanksi sanksi pidana. pidana. Penelitian, Penelitian ini ini telah telah adalah adalah hukum hukum dengan dengan tipe tipe doctrinal doctrinal research, research, serta serta menggunakan menggunakan pendekatan pendekatan konseptual konseptual dan dan pendekatan pendekatan peraturan peraturan perundang-undangan. perundang-undangan. Hasil Hasil penelitian penelitian menunjukkan menunjukkan bahwa bahwa vaksinasi yang vaksinasi yang pada pada mulanya mulanya adalah adalah hak hak setiap setiap orang orang dapat dapat menjadi menjadi suatu suatu kewajiban kewajiban mengingat mengingat situasi kedaruratan kedaruratan di Indonesia Indonesia saat saat ini. ini. Hal Hal ini ini karena karena seseorang yang seseorang yang tidak tidak divaksin divaksin berpotensi berpotensi menularkan menularkan bahkan bahkan membunuh membunuh orang orang lain. lain. Apabila Apabila peranata peranata lainnya lainnya seperti seperti metode metode persuasif, persuasif, sosialisasi, sosialisasi, bahkan bahkan sanksi sanksi administrasi administrasi terkait terkait vaksinasi vaksinasi sudah sudah tidak tidak dapat dapat berfungsi, berfungsi, sedangkan sedangkan kondisi kondisi kedaruratan kedaruratan Indonesia Indonesia semakin semakin memburuk. memburuk. Lalu, apakah Anda setuju bahwa vaksin diberlakukan wajib untuk semua orang? Yang perlu diingat, tujuan vaksin diantaranya adalah mengurangi transmisi atau penularan. Kita nggak bisa menghentikan transmisi itu, setidaknya kita bisa mengurangi penularan itu. Ada yang bilang vaksin A, B, atau C kurang bagus, menyebabkan kematian, atau menimbulkan penyakit lain. Yang perlu diingat di sini, vaksin ini sudah melalui uji klinis sebelumnya. Dan yang menguji juga bukan orang sembarangan, tapi orang yang benar-benar ahli di bidangnya. Namun, faktanya bahwa vaksinasi adalah sesuatu yang dapat menularkan kita secara budaya dan politik. Karena saya pikir itu akan memiliki implikasi yang lebih luas daripada hanya sekedar putar COVID-19 itu. Kita semua Semua ingin ingin negeri negeri ini ini kembali kembali normal normal seperti seperti dulu. dulu. Oleh Oleh karena karena itu, itu, saya saya setuju setuju akan akan upaya upaya apapun apapun yang yang dilakukan. dilakukan. Karena Karena saya saya yakin yakin setiap setiap tindakan yang dilakukan memiliki tujuan yang terbaik. Dan Dan juga juga ada ada persiapan persiapan yang yang matang matang untuk untuk konsekuensinya. konsekuensinya. Kalau saya sendiri sih kurang setuju ya, bagaimanapun juga semua itu kan wajib dengan persetujuan rakyat, karena semua itu untuk rakyat. Gini Ini loh, loh, apabila apabila kita kita meninjau meninjau seperti seperti itu, itu, bagaimana bagaimana dengan dengan masyarakat masyarakat yang yang awam, awam yang yang buta buta oleh oleh informasi, informasi, yang yang gampang gampang terpedaya terpedaya oleh oleh sumber-sumber sumber-sumber bohong bohong yang yang dapat dapat menjerumuskan menjerumuskan mereka mereka ke ke hal yang hal yang salah? salah? Akankah Akankah kita kita harus harus diam diam saja saja menunggu menunggu para para rakyat rakyat sadar sadar dengan dengan sendirinya? sendirinya? Saya Saya rasa rasa itu itu hal hal yang yang mustahil. mustahil. Kalau menurut pendapat saya, mungkin kita bisa mengadakan seminar umum untuk memberikan informasi dan pengetahuan secara massal terhadap rakyat. Tidak Tidak bisa bisa, dikarenakan dikarenakan dengan dengan situasi yang situasi yang seperti seperti ini ini tidak tidak mungkin mungkin diberlakukan diberlakukan hal yang hal hal itu itu di di saat saat pandemi pandemi seperti seperti ini. ini. Tapi kan banyak cara yang bisa kita lakukan di zaman ini, zaman digital. Semua bisa online dan serba virtual. Lalu Lalu bagaimana bagaimana dengan dengan masyarakat masyarakat menengah ke bawah yang yang tidak mempunyai mempunyai fasilitas fasilitas yang yang mensupport? mensupport? Nah, gini loh. Kan semua bisa disiarin melalui media televisi, sehingga semua dapat menyaksikannya. Mohon Mohon maaf, maaf, menurut menurut saya saya itu itu malah malah menghambat menghambat ya. ya. Semua Semua malah malah akan akan menjadi menjadi lama lama dan dan tidak tidak efektif. efektif. Saya Saya sangat sangat setuju setuju diberlakukannya diberlakukannya wajib wajib vaksin. vaksin.
Kalau Kalau dosisnya yang yang akan diberikan telah diuji, coba, dan terpercaya. Hal Hal apa lagi yang membuat takut akan vaksin? Sebenarnya sih yang saya khawatirkan ini adalah pemberian vaksinnya terhadap anak-anak. Karena kan imun mereka tidak menerima, lalu akan berdampak ke hal-hal yang tidak diinginkan. Kan di Kan di sini sudah jelas bahwa ada pembatasan minimum umur. Jadi apa lagi yang dikhawatirkan? Kalau menurut saya pribadi sih, vaksin adalah perusahaan yang disetir oleh tujuan mendapat laba dengan dalih menyelamatkan nyawa dan melindungi manusia. Ketidakpercayaan terhadap pemerintah juga besar. Ada anggapan juga bahwa imunisasi digunakan untuk mengendalikan dan mengurangi populasi dunia. Tapi Menurut saya, vaksin adalah salah satu penemuan kesehatan terbaik sepanjang sejarah yang telah menyelamatkan jutaan nyawa. memang Memang vaksin tidaklah sempurna, dan mereka tidak akan pernah sempurna. Tapi seperti semua intervensi sains dan kesehatan, kita harus terus bercita-cita untuk memperbaiki apa yang harus kita lakukan dengan lebih baik. Sementara itu, gunakan alat terbaik untuk hal yang harus kita lakukan dalam mencegah penyakit dan menyelamatkan nyawa. Baik, itu saja debat dari kelompok 7. Sebelumnya, terima kasih kepada teman saya Muhammad Lutfi Nurasin dari kelompok lain telah membantu saya. Sama-sama. Itu Saja, wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak terbiasa aku sendiri